Good morning, ladies and gentlemen. We are students of the English Department, Faculty of Humanities at Udayana University. We are here to present our practice on consecutive interpretation of Priyanka Chopra's UNICEF speech on Syrian refugees. This video will be presented by our group, which consists of 3 members, namely Devi Ramadhani, student number 8, Alsya Paramitha Indrianto, student number 19, and Intan Sintia Dewi, student number 20. And before we start, we would like to give our special thanks to our lecturer, Mrs. Puspani, for making all of this possible. Without further ado, we will start on our presentation, starting with the first speaker, Alsya Paramitha Indrianto, the second speaker, Intan Sintia Dewi, and for the last speaker, Devi Ramadhani. So, let's start the video. I'm an actor by profession. I consider myself a humanitarian by nature, as I think all of us are. I've worked with UNICEF now for 12 years as National Ambassador for India for about 11 and a year as a Global Ambassador. When you hear these kids asking these questions and we sit in our incredibly privileged worlds, as we do, because we have washing machines and we have dishwashers and we have cars and we have great clothes and we wake up with planes not targeting our home. Saya seorang aktor dalam profesi. Saya menganggap diri saya sebagai manusia pada dasarnya, sama seperti yang saya pikir untuk kalian semua. Saya telah bekerja sama dengan UNICEF sekarang selama 12 tahun sebagai Duta Besar Nasional untuk India selama sekitar 11 tahun dan setahun sebagai Duta Global. Ketika Anda mendengar anak-anak ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kami duduk di dunia kami yang sangat istimewa seperti yang biasa kami lakukan, karena kami memiliki mesin cuci dan kami memiliki mesin pencuci piring, dan kami memiliki mobil, dan kami memiliki pakaian yang bagus, dan kami membangun dengan pesawat yang tidak menargetkan rumah kami. Sitting in that environment, I don't think most of us don't understand the gravity of what kids like Mazoon and Hanan and Ayam have been through. I had the privilege of going to Jordan, which has been a host country of about 1.5 million refugees in a camp called Zatari, and which Mazoom is from as well. Berada di lingkungan itu, saya rasa sebagian besar dari kami tidak memahami betapa beratnya apa yang telah dialami anak-anak seperti Muzon, Hanane, dan Aiman. Saya mendapat kesempatan istimewa untuk pergi ke Yordania, yang telah menjadi tuan rumah bagi sekitar 1,5 juta pengungsi, di sebuah kemah bernama Zaatari, tempat Muzon juga berasal. That's where she went to school too. Yeah. And I think the one thing that I would like to respond to these kids is thank you to all the host countries who feel the responsibility as a privileged society and as a privileged world to be able to take on these children. When we talk about not having a lost generation, these are not just words. Disitulah dia pergi ke sekolah juga. Dan saya pikir satu hal yang ingin saya tanggapi kepada anak-anak ini adalah terima kasih kepada semua negara tuan rumah yang merasa bertanggung jawab sebagai masyarakat dan sebagai dunia yang memiliki hak istimewa untuk dapat menerima anak-anak ini. Ketika kita berbicara tentang tidak memiliki generasi yang hilang, ini bukan sekedar kata-kata. This is literally a generation of children who did not have a choice in this matter. War was not their choice. Being displaced was not their choice. None of it was their choice. But the fact that we can give them a choice is on us as a privileged society of the world. The fact that we can sit in our homes and just funds, compassion, time, belief, faith, and letting those kids feel
that you can at some point become a dentist. Mereka benar-benar termasuk dalam generasi anak-anak yang tidak punya pilihan dalam hal ini. Perang bukanlah pilihan mereka. Menjadi terlantar bukanlah pilihan mereka. Tak satu pun dari itu adalah pilihan mereka. Tetapi fakta bahwa kita dapat memberi mereka pilihan ada pada kita, sebagai masyarakat yang memiliki hak istimewa pada dunia. Fakta bahwa kita bisa duduk di rumah kita dan hanya mendanai kasih sayang, waktu, keyakinan, agama, dan memberikan anak-anak itu bahwa mereka suatu saat mereka bisa menjadi seorang dokter gigi. Or you can at some point become a singer. When I went to Zatari and I met all of these kids, like Mazoom was saying, each and every one of them, they wanted nothing else. They did not ask for, because maybe they knew I couldn't do anything about it, war should end, or I want a better home, or all they kept saying to me was, we just want our education to not be taken away from us. Atau Anda pada suatu saat bisa menjadi penyanyi, tetapi ketika saya pergi ke Satari dan saya bertemu semua anak-anak ini, seperti katakan Muson, masing-masing dari mereka tidak menginginkan hal yang lain. Mereka tidak meminta, mungkin mereka tahu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Perang harus berakhir atau saya ingin rumah yang lebih baik. Mereka terus mengatakan kepada saya bahwa kami hanya ingin pendidikan kami tidak diambil dari kami. So that we can go back to Syria and rebuild the country that was broken. And that is such a big statement coming from teenagers who are not supposed to think like that. These are children who are supposed to be playing games and studying and getting an education and thinking about the possibility of their future. And these children are sitting there saying, I want to rebuild my country. That is incredible and so provocative to me as an ambassador to go and tell all of you who are messengers for these children. Sehingga kami dapat kembali ke Suriah dan membangun kembali negara yang hancur itu. Ini adalah pernyataan yang datang dari para remaja yang tidak seharusnya berpikir seperti itu. Ini adalah anak-anak yang seharusnya bermain game dan belajar dan mendapatkan pendidikan dan memikirkan kemungkinan masa depan mereka. Di sana, anak-anak ini duduk dan berkata, saya ingin membangun kembali negara saya. Itu luar biasa dan sangat provokatif bagi saya sebagai duta untuk pergi dan memberitahu Anda semua yang adalah utusan untuk anak-anak ini. And so many of you who have done so much, so many host countries, so many governments, so many representatives that we have sitting here who have done so much, but it is still not enough. And yes, the numbers are overwhelming, but we are so many more people in the world that can actually just lend a helping hand to these kids who have so much hope and so much faith. Dan begitu banyak dari Anda yang telah melakukan banyak hal, begitu banyak tuan rumah, begitu banyak pemerintah, begitu banyak perwakilan yang kita duduki di sini, dan yang telah melakukan begitu banyak hal. Tetapi itu masih belum cukup, dan ya jumlah yang sangat banyak, tetapi kami memiliki lebih banyak orang di dunia yang dapat membantu anak-anak ini yang memiliki begitu banyak harapan dan keyakinan. And maybe I'm an extra emotional, sensitive person because I'm an actor, but I don't know how Mazoom sits here with a smile on her face after she lived there. All it took for me was one visit to break my heart and for me to have conversations with these kids and ask them, what do you want to do? And I have one 6-year-old telling me I want to become a doctor, and an 8-year-old telling me I want to be an engineer or I want to be an actress. Dan mungkin saya orang ekstra emosional dan sensitif karena saya seorang aktor, tetapi saya tidak tahu bagaimana Muson duduk di sana dengan senyum di wajahnya setelah tinggal di sana. Yang hanya saya butuhkan
adalah satu kunjungan untuk menghancurkan hati saya, dan bagi saya untuk bertanya kepada anak-anak ini, apa yang Anda ingin lakukan? Dan saya memiliki seorang anak berusia 6 tahun, dan memberitahu saya ingin menjadi seorang dokter. Dan ada anak berusia 8 tahun, dan memberitahu saya ingin menjadi insinyur atau saya ingin menjadi seorang aktris. And I know the reality. I know that I don't know if these children will have access to higher education. Will they be able to go to colleges? Will they be able to find their feet again? And those are questions we need to answer sitting in this room. Those are the questions we need to answer for them as their voices. So my experiences throughout meeting all of these incredible kids, whether it was in Zimbabwe, South Africa, India, Jordan, has only been consistent. Dan saya tahu kenyataannya. Saya tahu bahwa saya tidak tahu apakah anak-anak ini akan memiliki akses ke pendidikan tinggi. Akankah mereka dapat melanjutkan ke perguruan tinggi? Akankah mereka dapat menemukan kaki mereka lagi? Dan itu adalah pertanyaan yang perlu kita jawab duduk di ruangan ini. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab untuk mereka sebagai suara mereka. Jadi, pengalaman saya selama bertemu semua anak yang luar biasa ini, baik itu di Zimbabwe, Afrika Selatan, India, Yordania, selalu konsisten. Each and every one of them, whether they're dealing with poverty, whether they're dealing with war, whether they're dealing with the refugee crisis, all of them just want to be able to have a handle on their future. And we can give them that. So please, I implore each and every one of you to implore the people that you work with to ask to just move their spirits and say this is on us as privileged society to remember those children that may be forgotten. Masing-masing dari mereka, apakah mereka berurusan dengan kemiskinan, apakah mereka berurusan dengan perang, apakah mereka berurusan dengan krisis pengungsi. Mereka semua hanya ingin dapat memiliki pegangan pada masa depan mereka, dan kita bisa memberi mereka itu. Jadi, tolong saya mohon Anda masing-masing untuk memohon kepada orang-orang yang bekerja dengan Anda untuk bertanya, untuk hanya menggerakkan semangat mereka dan mengatakan bahwa itu pada kita sebagai masyarakat yang memiliki hak istimewa untuk mengingat anak-anak yang mungkin dilupakan. Who, and I'm going to say this with the fear of the fact that I don't know if I can, but these are children that can actually get into the hands of people whose hands they shouldn't be in, of extremist thoughts, of ideas. And these are the same kids who, by the way, have to deal with the stigma of being refugees, of the fact that they have been displaced from the countries that they come from. Siapa? Dan saya akan mengatakan ini dengan ketakutan akan fakta bahwa saya tidak tahu apakah saya bisa, tetapi ini adalah anak-anak yang benar-benar dapat jatuh ke tangan orang-orang yang tangannya tidak seharusnya berada, dari ekstremis, pikiran, dan ide. Dan ini adalah anak-anak yang sama, yang ngomong-ngomong harus menghadapi stigma sebagai pengungsi, fakta bahwa mereka telah diusir dari negara asal mereka. So all of those things are something that we as a society need to talk about, educate about, create awareness about. But we need to remember that this lost generation belongs to this one world, and we are part of that one world. And it's on us to be able to take care of that one world that we have. Thank you very much. Jadi, semua itu adalah sesuatu yang kita sebagai masyarakat perlu membicarakan, mendidik, menciptakan kesadaran. Tetapi, kita perlu ingat bahwa generasi yang hilang ini milik satu dunia ini, dan kita adalah bagian dari satu dunia itu. Dan itu adalah tanggung jawab kita untuk dapat menjaga satu dunia yang kita miliki. Terima kasih banyak. That concludes our group's presentation. Thank you so much for watching. See you all in the next video.